Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Ini siang hari ini nggak berasa siang ya. Enak ya puasa hari ini dibantu sama cuaca. Alhamdulillah nggak berasa ya. Nggak berasa ya Kang Catur ya. Puasa hari ini karena kalau panas tuh kasihan saya sama Kang Catur. Jadi perjalanan jauh ya, musafir pula. Jadi ada excuse dia nanti untuk langsung masuk ke neraka pintu utama. Selamat siang semuanya teman Mara yang lagi di jalan ataupun yang lagi yang lagi di jalan atau mungkin yang sudah nyampe ke tempat kembali beraktivitas. Silahkan kembali beraktivitas. Kenapa? Ini yang saya. Nah, coba kamu bisa lepas ini. Saya lepas. Bisa. Nah, bisa. Set. Nah gitu ya. Siapakah itu tadi yang saya guide untuk melepas mic teman Mara? Ini adalah kedua kalinya atau ketiga kalinya ada Indah Kus di sini. Hai, aku Indah Kus. Selamat siang. Selamat siang. Siang semuanya. Indah Kus sekarang sedang berada di box nomor. Waduh. Betul sih. Ini yang ketiga kali ya Indah ya? Ketiga kali ya. Wah, ketiga kali terima. Yang pertama kali itu pas pandemi, kedua kali pas pandemi. Ketiga sekarang. Yang ketiga sekarang. Sehat Indah? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Apa sih tipsnya kok matanya seger, kok kayak nggak ngantuk? Kakak ngejek banget ini kayak mah. Seger terus. Ini gimana ngeledek sih? ini. Udah mulai infus vitamin C kayak Raffi Ahmad ya. Udah. Enggak sih, jujur tadi kayak pagi-pagi aku kayak ngibrit karena telat bangun ya. Aha. Oh karena ada interview radio lagi. Ada. Pagi-pagi. Jadi dari pagi. Kemarin udah 5, sekarang 3 gitu. Sampai hari ini ya promonya ya? Sampai besok kah? Sampai besok masih sehari lagi. Masih keren. Jadi sebenarnya ini aku ngantuk banget, apalagi jam-jam segini kritis ya saya. Betul. Ini tuh jam-jam nanggung nih, Iya, jam-jam godaan lagi di atasnya. Betul. Jadi ini tuh. nanti kalau misalkan tiba-tiba di tengah, nah nggak apa-apa. hati-hati Atau aja. kita dengerin Indah tidur aja nggak apa-apa ya. Waduh, ASMR ya, boleh. Aduh, jadi Indah kali ini membawa lagu baru judulnya It's You. Yes, Wow, It's You. It's you ya. Ini It's tadi You. ngobrolin off air, tapi sebelum ke It's You ini tadi ngobrol off air, ternyata Indah ini udah setahun menjadi warga Jakarta. Ya, menjadi warga Jakarta. Indah apa sukanya apa? Sukanya kayak aku sebenarnya udah pernah di Jakarta juga kan, terus pandemi balik terus jadi baru ke Jakarta lagi. Terus sukanya tuh karena di sana serba ada ya kan. Betul. Serba dekat, terus serba gercep. Oke, bener. Emang Serba harus on sat-sat di time. sana. Iya, sat-sat banget gitu. Itu sih ya kayak misalnya kayak untuk secara apa ya, aku beraktivitas itu tuh kayak lebih maksimal gitu di situ. Kalau dukanya, Oke, dukanya adalah ngantuk 247. Iya. Karena padat banget gitu. Bahkan kayak kadang-kadang aku mesti meeting, radio, terus meeting, terus ntar malamnya jam 11 ngempen masih apa gitu-gitu. Gitu kan. Jadi gimana, dah mau campaign sekarang atau besok? Sekarang. Oke, ayo. Ngantuk banget gitu, tapi ya udahlah, namanya juga usaha say. Betul. Gitu. Dan yang Terus merasakan gitu kan gak cuma Indah, semua warga Jakarta emang semua warga gitu. Betul. Gitu. Sumpah pakai kayak udah jadi sahabat kopi sih. Sahabat kopi. Sahabat Lambung kopi. aman tapi ya. Tentu tidak. Tentu tidak. Selain jadi sahabat kopi, saya juga menjadi sahabat obat mah. Oh, Iya. gerd ya. Oh, jangan sampai Nggak nyampe ya, alhamdulillah kalau nggak nyampe. Tapi itu ada berpengaruh ke fisik nggak? Nah, misalnya ada beberapa teman saya yang ketika ke Jakarta justru mengalami kenaikan berat badan yang masif. Ada juga tapi yang saking stresnya dia, kenapa lu kurus gini? Stres gue gitu. Kalau Indah ada berpengaruh nggak? Aku so-so aja sih, karena justru karena sibuk dan segala macam tuh, karena jadi keseringan mah kan. Semenjak di Jakarta, jadi aku rubah ininya, cara makan aku jadi dikit tapi banyak gitu. Maksudnya dikit tapi banyak sering. Nah itu makanya itu dia. dikit Salah. Itu berarti Indah hari ini valid ngantuk ya. Soalnya dikit tapi banget guys. Tapi ngomong aku kan emang belibet juga ya, belibet. Iya. Tapi ini teman Mara ini ngantuk ya, jadi tidak perlu kita panggil sobat BNN, tidak ada hubungannya. Nggak ada, iya. benar. Kalau ada juga nggak apa-apa sih, santuy. Oh iya benar. Karena kita kalau merasa kita nggak ada bersih. salah, Betul. ngapain Kenapa harus takut iya, ya? Itu dia. Aduh. Betul. Teman Mara gimana
gimana kalau kita dengerin dulu karena lagunya ini seru karena ada suara lain di sana yang namanya PB Glass. Ya. Siapakah PB Glass? Nah, siapakah PB Glass itu? Nanti kita akan kulik-kulik sambil nunggu mangga badai sare nih, mangga. Iya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Gila, progres banget ini musiknya si Neng ini. Terima kasih. Sampai ngulik-ngulik, sampai ke soundnya, sampai ke vibes-nya. Apa yang terjadi sama Indah Kus beberapa tahun belakangan ini sampai dapat banget vibes K-popnya? Apa ya? Sebenarnya lebih berani eksploratif aja kayaknya, Kak. Lebih apa ya? Udah percayain aja sama diri sendiri. Yang penting tulus gitu ngerjainnya kan. Oke. Terus vibe-nya mungkin ini lebih happy. Maybe because I'm happier too now gitu kan. Happier than before ya? Iya, happier gitu. Meskipun beban mah heavier ya. Gitu. Walau beban heavier, we have to be happier. Iya betul. Terus apa ya, itu sih Kak, jadi kayak mungkin lebih berani. Karena kan lagu aku sebelumnya udah ada K-culture-nya juga kan. Tapi lebih ke K-chill, K-indie, Iya, yang itunya. Yang itu lebih dreamy gitu. Cuman kalau yang sekarang tuh lagi pengen nyoba yang lebih vibe-nya lebih positif, lebih upbeat, lebih pop, electric dance gitu kali ya. Oke. Gitu. Terus ternyata orang-orang lebih suka yang ini. Iya, makanya baru 12 hari rilis ya teman Mara. Kalau lihat video klipnya yang nonton sudah 1 JT aja. 1 JT. Itu ini bisa dibilang viewers kamu tercepat mencapai jutaan nggak? Iya, 6 hari. Iya kan, oh dari hari ke-6 udah 1 juta. Menurutmu nih, menurutmu karena kamu ngulik gitu ya, menurutmu apa yang bikin secepat itu? Aku tahu sekarang. Karena ini tuh beda banget kan, bukan beda banget, dibilang beda banget sih enggak ya, tapi beda dari lagu aku sebelumnya. Iya, makanya saya bilang apa yang terjadi. Ini lompatannya tuh berasa mungkin kalau nggak bisa dibilang beda banget, lompatannya berasa. Dari nggak usah jauh-jauh lah, dari Aries aja kan sama-sama dance juga kan. Betul. Yang pertama adalah lagunya Colorful. Dari lagu dulu deh. Lagunya itu happy vibe, lebih upbeat, jadi BPM-nya juga lebih naik. Terus easy listening, liriknya tuh gampang banget gitu. Oke, sebelumnya agak kompleks ya. Ya karena mungkin ceritanya juga dalam kan. Kalau ini tuh ceritanya super ringan kayak gak mikir. Gampang gak mikir gitu. Terus juga chordnya gampang. Gak kayak Aries tuh lumayan PR ya. Jadi kayak itu aja. Jadi kayak ternyata orang-orang emang harusnya aku mulai ngulik yang kayak gini juga gitu. Mungkin sebelumnya idealis banget gitu loh. Sekarang juga masih sih. Cuman better lah, kayak mungkin akhirnya aku ngerti kayak aku harus punya lagu-lagu yang kayak gini juga. Yang mungkin lebih gampang dicernanya sama orang. Terus tidak menyulitkan band pengiring ya. Betul. Terus itu dari segi lagu. Kalau dari segi video klip, colorful. Terus bright gitu. Terus ada storyline-nya. Video klip kamu yang lain enggak ya? Yang lainnya tuh ada juga beberapa, tapi enggak enggak sebercerita ini. Ada kayak story-nya gitu kalau ini. Terus kalau yang Aries itu kan dark banget kayak karena lagunya dark, konsepnya dark, arti lagunya juga dark kan. Betul. Ternyata aku menyadari bahwa kayaknya emang orang-orang lebih seneng ketika aku emang membawa happy vibe, positive vibe yang kayak cheerful, yang colorful gitu. Nah, aku pengennya kayak sexy lady gitu ya. Tapi ternyata nggak masuk. Tapi itu ini ya, saya tuh percaya yang kayak gitu tuh emang harus ada, kalau kata orang Sunda mah kabengetan. Emang harus ada gitu. Emang harus berarti ada. Berarti aku kabengetan nih seksi yang kayak savage iya gitu. Itu harus apa? Emang apa namanya? Harus ada aura yang menempel. Emang harus gitu. Iya, jadinya aku mungkin tahap penerimaan juga kali ya. Aku mulai menerima kalau orang-orang tidak di situ. Iya, dan kayak aku tuh sebenarnya awalnya nggak suka kayak misalkan dibilang Indah lucu banget, cute gitu. Kamu maunya pujiannya seperti apa? Gila, kayak, keren gitu. Ya ampun, kayak savage banget apa gitu ya. Beres banget. Tapi ternyata gak gitu, sampai kayak aku ngerti. Ya memang tampilannya video klipnya begini iya, gitu. Jadi betul. Ya sudahlah, aku jadi diri sendiri aja gitu. Jadi keluarannya orang mau bilang apapun, sekarang aku kayak ya udah,
aku memang sepertinya udah ngerti kalau aku kayak gini. Iya, iya. Tapi kan bukan berarti kan namanya musisi kan ada perjalanan musikal yang memang berbanding lurus sama apa yang terjadi sama dia ya. Iya, Kalau iya. misalnya Indah atau teman Mara inget awal kemunculan Miley Cyrus juga kan jadi media darling, jadi Iya, sweet Disney, iya, tiba-tiba benar. pas dia breaking apa? Breaking Ball itu orang-orang iya. kaget kan dia Iya, begitu kaget. kayak gitu ya. Mungkin 2 album lagi lah baru menunjukkan ke Savage-nya. Waduh. Mungkin Jakarta akan teach kamu how to Amin. be savage Oh person. iya. Sebenarnya luaran aku tuh tampak seperti colorful ya. Ah, Sepertinya tapi kayak, dalamnya wah, broken. sebenarnya dalamnya tuh hitam. Oh. Ya aku sebenarnya kayak metal emo. Jadi kayak aku sama Isyan tuh agak ketuker. Nah iya makanya tadi saya mau Iya ngobrolin. kan? Kalau Isyana kan Isyan tuh kesini-sini makin metal. nunjukin. Iya tapi sebenarnya itu lebih softy Kak aslinya. Oke. Personality-nya. Heeh. Itu lebih softy gitu. Oh kalau Fragile. kamu justru kebalik. Aku tuh sebenarnya kebalik. Apa yang kamu tampilkan belum berbanding lurus. Nah kalau nggak bisa Iya. bilang tidak Atau ya. mungkin aku udah ngerti kayak mungkin kadang-kadang sebagian orang tuh kayak gitu. Jadi kayak dia tuh sebenarnya emang pengen nge-keep apa yang di dalam dia untuk dia sendiri. Oke. Tapi keluarnya beda lagi kan ada yang Oh saya pikir itu hanya terjadi di saya dan para Gemini lainnya. ternyata ternyata tidak. tidak. Ternyata semua orang Semua kayak orang gitu kok. betul. Semua orang punya sisi itu ya. Iya. Tadi tuh saya memang baru mau ngalahin ini kayaknya kamu apa namanya antitesis dari Isyana. Isyana semakin kesini memperlihatkan wah garang, aku garang gitu-gitu. Ternyata ini sedang mengalami proses kayak gitulah ya. Ini ngomong-ngomong kamu tadi ada statement aku tuh sebenarnya metal dan segala macam. Apa emang metal yang kamu dengerin tuh apa? Maksudnya tuh kayak inside my heart tuh Ah, metal. Aku betul. sebenarnya suka dengerin Avenged Sevenfold. Wah. Ya aku suka Queen, Isyan juga suka Queen. Terus aku suka Paramore, Oh, wah Billie keras Eilish itu yang ya yang gitu. awal-awal Heeh. gitu. Tapi setelah aku menerima diri aku kayak It's You tuh buat aku nyaman banget nyanyiinnya. Oke, dan itu sebenarnya nggak apa-apa ya teman Mara ya kalau Iya. misalnya kita dengerin Avenged terus kita dengerin ST12 gitu misalnya. Iya. Dan kalau enakan mah ya nggak apa-apa Iya, aku gitu, kalau nggak di apa-apa mobil juga. di tol juga nemenin adek aku yang nemenin nyetir aku. Wali tetap Iya yang ringan-ringan playlistnya aja. The Massive. Jadi kayak ya kita bisa dengerin apapun kan. Apapun. Nanti kan kita tuh kan selaku manusia tuh kan ada filter sendiri gitu. Oke, Iya. ini yang dari sini yang gue ambil yang ini dan segala macam ya. Ya. Nah, sekarang kita beralih. Ini ada nama baru, bukan nama baru. Ada nama lain ya. Yes. Di isu ini ada PB Glass. PB Glass. Jadi memang persatuan bulu tangkis ini ya? Bukan, Glass. Kak. Oh, Iya. kirain Gelora Ini bukan Lautan ini Asmara. PB itu Persatuan Badminton. Oh iya benar. Sekarang kan lagi ini ya banyak sekali Iya. orang-orang olahraga badminton. Betul. Padahal syutingnya di lapangan basket. Betul. Siapa ini PB Glass ini? Bagaimana kamu bertemu dengan orang ini? Ke PB Glass itu dari girl group namanya Glass. Dan kebetulan aku udah pernah kolaborasi sama mereka. Sama Glassnya ya. Sama Glassnya juga boleh dicek di YouTube ada. Nah, Yes. jadinya mulai kenal mereka terus kayak apa ya? Karena mungkin kita terlibat dalam suatu iPop gitu ya kayak Oke. yang nyanyi sambil nari sambil nge-rap juga. Dan aku cukup dekat juga sama Glass kayak cocok apa segala macam. Terus kayak pas aku bikin lagu nih kayaknya aku butuh rapper yang karena aku suka sama PB cara dia rap tuh aku suka Oh, banget. oke. Dia di Karena Glass emang rapper ya? rapper Oke. dan cara dia rap pokoknya menurut aku untuk iPopnya yang paling bagus dia deh rapper. Oke, oke. Karena tonnya enak, dia bikin sendiri juga, nulis sendiri. Oh, Aku rhyme-nya ya. rhyme-nya sendiri. Aku tuh nggak bisa nulis rap, masih belum ngerti polanya kan. Jadi Oke. masih kalau lagu biasa oke. Terus kayak flow-nya enak banget. Terus dia ngerti apa maksud dari lagu gitu loh. Jadi dia bikin rapnya juga cakep. Oke. Terus dia tipe yang apa ya, berpower gitu nge-rapnya. Kalau aku nge-rap tuh kayak ngobrol kan. Kalau PB tuh yang tipe jang gitu. Jadi aku Dynamicnya suka. kerasa gitu. Iya, Oke. makanya aku ngerasa kayaknya butuh kolaborasi deh di sini biar makin mantubs gitu. Oh. Ya. Berarti kamu tuh udah selesai duluan lagunya baru kerasa ini kayaknya ada bagian rap deh. Sebenarnya dari awal aku udah mikir kayak ini pasti akan nanti tuh bakal diisi rap dari awal bikin. Terus Oh, sampai oke. kayak lagunya jadi kayak enggak ini fix harus ada PB gitu. Yang terfikir di kepala Indah Kus hanya Phoebe. Hanya Phoebe. Terus gimana cara kamu approach dia?
karena kita udah deket kebetulan. Jadi kayak aku tuh awal bahkan cuma bilang Pip, terus dia bilang ayo. Oh, Ya udah deh. Ya itu udah. namanya batin contact. Iya, ya. betul. Itu namanya teman Mara ya. Terus terkait Glass ini base Bandung bukan ya? Enggak, base Base Jakarta. Jakarta. Terus gimana? Apa dia take di sana atau? Untuk recordingnya tuh kita 3 hari karena aku lagi shoot in the middle of shooting yang lain. Mm-mm. Jadi aku dulu sehari and then abis tuh PB Mm-mm. hari kedua. Nah setelah itu tuh kita pas dengan lagi kayak ini ada butuh yang ditambahin deh karena kan aku kadang suka nambahin Korean phrase gitu di dalamnya Oh, oke. sedikit ya sepercik. Akhirnya kita ngambil 1 hari lagi rekaman untuk nambah-nambahin gitu. Oh, oke. Baru barang itu di Jakarta. Aha. Ini emang vibes K-culture-nya emang terkental kayaknya ya. Terkental daripada yang Terkental. kemarin-kemarin. Berarti eksplorasimu berhasil menunjukkan hasil gitu. Ya. Nah, saya jadi penasaran nih. Nah, ada nggak sih audiens tiba-tiba entah ya di zaman sekarang ya audiens dari Korea yang ngerasa gila ini bagus nih. Sebenarnya aku bahkan gak kepikiran Kak. Apa aku pernah cover sebelumnya lagu Bibi. Nah itu isinya emang orang Korea semua Oke. komennya. Tapi aku lebih seneng ketika video klip ini tuh justru gak ada orang Koreanya. Maksudnya kayak ternyata apresiasinya lebih banyak dari kita, dari orang Indonesia gitu. Jadi kayak oh berarti sebenarnya kita bisa loh ngeluarin karya original versi Indonesia. Oke. Meskipun referensinya dari mana aja. Iya, Kalau iya, aku iya, ngerasa iya. gitu. Aha. Tetap ada ini apa Nusantaranya ya gitu. Iya betul, apalagi kan sekolahnya juga sekolah Indo ya. Iya, Meskipun yang swasta ya nih, bukan agak negeri ya gitu. sekolah swasta yang isi biasanya kalau sekolah kayak gini isi nama muridnya Stefanus, Alvin, Alvin gitu. Alvin kalau nggak ke PVJ ke 23 Pascal ya. wah fancy ya fancy. Iya yang gitu-gitu. Tapi saya mau nanya penasaran kita agak melipir dikit nih Nah. Ya. Si industri K-pop ini kan begitu ini banget lah masif banget di Mara tuh setiap hari Jumat. Nah besok tuh ada namanya poker pojok Oke. Korea tuh. Tiap saya bacain beritanya saya tuh selalu amazed sama how mereka nge-build itu. Ya tentu saja Iya, sudah dilakukan betul sih. berpuluh-puluh tahun ya. Kalau Iya. misalnya Indah inget dulu tuh kayaknya tuh mereka tuh nggak kedetek sama sekali sama industri kan dulu kan kita di dalam tanda kutip dijajahnya AFC Taiwan, Iya, Cina iya, ya, terus Jepang, Laruku dan segala Iya, macam. benar, Kita tuh nggak dengar Korea tuh apa yang nggak tahu kita tuh apa. Terus tiba-tiba 10 tahun atau mungkin 12 tahun terakhir ini wah gila ini apa Iya, gitu. iya betul sih. Nah menurut Indah apa sih yang bikin kita tidak bisa / belum bisa untuk kayak mereka apa? Sebetulnya dibilang belum bisa nggak juga Kak, karena gini sebenarnya kenapa buat aku mereka sangat-sangat pesat gitu. Disiplinnya mereka emang gila banget, kayak sehari bisa latihan 8 jam minimal. Oke. Non-stop gitu. Setiap hari ya Kak. Bayangin tiap hari. Atau misalnya pulang sekolah langsung sampai jam 2, jam 1 gitu. Tiap hari. Ya pasti banget sih kayak kalau kayak gitu kan. Ya pasti udah mateng banget karena mereka tiap hari kan kelatihnya gitu. Iya, iya. Itu satu, disiplinnya gila banget. Terus kedua Berarti SDM-nya itu ya. SDM. Dan kalau soal referensi musik, talent, bla bla, buat aku Indonesia tuh jauh banyak yang sama bagusnya kok sama Korea, sumpah. Oke. Gak usah jauh-jauh grup deh, solo aja. Banyak banget yang bagus-bagus sekarang. Betul. Ya kan, yang indie atau yang baru-baru bermunculan tuh banyak banget yang bagus. Cuman bedanya adalah support dari negaranya itu Oh, sendiri. sistemnya berarti ya. Sistemnya kalau mereka kan memang dari negara pemerintahnya memang punya dana khusus untuk mensupport si K-pop Oke. culture ini. Ah. Kalau di kita belum ya, masih indie Iya sendiri betul. aja gitu. Masih Itu masih belum dianggap bahwa ini bisa jadi Industri. bahwa industri ini bisa jadi apa penghasil jadi uang besar, segala betul. bisa jadi besar segala macam. Betul. Terus juga di sana tuh stasiun TV juga sangat banyak yang apa ya, jadi wadah mereka untuk tampil terus promosi, voting. Kalau di sini kan kita nggak ada. Iya betul. Itu sih yang belum bisa sama kita. Ya sebenarnya jawabannya mungkin sederhana ya. Dari zaman saya kecil nih teman Mara ya 30 tahun yang lalu saya tuh selalu mendengar Indonesia tuh negara berkembang sampai saya udah punya anak satu negara berkembang terus. Iya, jujur kayak itu aku baru ngerasa lagi sekarang kayak sayang banget gitu kayak mau sampai kapan ya kita berkembang begini. terus gitu. Tapi kan katanya negara yang baik memang negara yang senantiasa berkembang.
106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari, masih bersama Ian Kanlah dan Indahkus. Buat teman Mara yang baru saja bergabung, kita udah setengah jam ngobrol-ngobrol sama Indahkus yang ngobrolin single terbarunya It's You. It's You. Wah, ada mama aku. Mana? Itu. Oh, Anggun C minor. Anggun C mayor 7 ya. Waduh. Ini ngomong-ngomong, dah, kamu pernah merasa atau terbersit? Ini gara-gara kamu bilang Anggun mamamu nih. Pernah terbersit ini nggak kayaknya kalau udah gue ini aja deh make something di negara kayak Agnes gitu, kayak Anggun. Tiba-tiba di sini berapa album? Gue dari nol nggak apa-apa deh, tapi gue ke Perancis gitu. Kalau menurut aku udah nggak ada lagi yang namanya go internasional karena di zaman sekarang ya. Karena lagu kita tuh sebenarnya kayak sangat-sangat bisa banget untuk dinikmati di banyak banget negara gitu. Jadi kayak cuman soal waktu aja kapan mungkin. Kalau aku ya kayak aku sih alhamdulillah seneng banget kayak Mirror on the Wall itu 500k stream semuanya dari China. Semuanya? Mostly ya. Oh ya? Oke. Nah menurut kamu kenapa tuh? Nah itu yang kita tidak pernah tahu iya, kan, yang kayak gitu-gitu sebuah ya? misteri kan gitu. Padahal kayak semua lagu-lagu aku tuh organik gitu kan. Jadi kayak Endless Loop misalkan 1 juta di sini tapi kan. Kalau yang Mirror tuh di sana di China. Jadi pastinya akan ada planning ke depannya untuk mampir ke negara-negara tersebut. Nanti kalau ada saatnya aku kabarin. Boleh. Jadwal saya kosong sampai 2030 dah. Waduh. Bawa-bawain koper mah hayu. Saya mah belajar bahasa Inggris di ayeuna urang. That's why aku juga lagi belajar Mandarin. Oke, iya kayaknya sekarang tuh agak bergeser ya, center of showbiz industri ya, sedang ke Asia nggak sih? Iya kan, sedang ke Asia. Tapi jadi bangga nggak sih kita kan part of Asia? Iya, juga. part of Asia gitu. Iya, jadi kayak harusnya kita lebih mudah ya ngerti untuk jadi center of attention juga. Bener, maksudnya kayak buat aku, kalau aku sih lagi seneng, lagi happy karena ternyata kalau kita bisa kerja keras banget segala macam nggak ada yang tahu gitu hasilnya kayak gimana. Makanya aku kayak baru mulai belajar Mandarin apa segala macam, Korea, terus mungkin nanti next pengen belajar Jepang juga, kayak gitu-gitu. Pengen banget mampir ke negara-negara sebelah juga, which akan dekat-dekat ini, tunggu aja ya. Oh ada, ternyata boleh, amin, kita doakan lancar ya. Jadi kayak kayaknya semuanya bisa terjadi deh. Maksudnya kalau kita yang penting mah usaha dulu aja ya, say. Betul. And let God do the rest. Iya. Misal hasilnya gimana mah nothing tulus aja. Kalau aku sih kayak penting berkarya aja terus. Jangan berhenti, karena kalau berhenti nanti kita terlupakan gitu. Apalagi industri kayak gini ya. Iya sih. Nah saya jadi penasaran, kalau kamu berjalan di musiknya belum sejauh ini atau tidak sejauh ini, apakah kita ataukah kami ini akan mendapati kamu ya kayak dokter aja biasa? Atau ada kalau Indah tidak jadi kayak sekarang nih, kira-kira kita tuh akan menemukan seorang Indahkus ini di mana, atau di mana, sedang ngapain, jadi apa? Kayaknya aku lagi jadi jaga klinik ya. Kalau nggak jaga UGD yang kayak matanya beler, hidung beler kayak gini udah hitam banget gitu sih. Oh berarti emang lebih galak defaultnya dari ini gitu kan, karena kayak passion gue nih kan nurut gitu kan, gitu sih kayaknya. Ini berarti musik tuh mungkin penyeimbang kewarasanmu kali ya? Jujur iya tau Kak. Iya. Sumpah, karena kan kalau jadi dokter tuh aku harus kayak menerima selalu kayak keluhan-keluhan pasien bersama dengan juga kayak energi negatif curhatannya. Betul. Kayak yang kadang-kadang nggak perlu ya. Which sebenarnya mau nggak mau harus aku terima karena kan aku kan dokternya part of itu juga kan. Misalnya kayak aku juga harus ngerti gitu. Cuma kadang-kadang kayak aku nggak bisa nimpalin balik dong. Misalkan ada pasien, iya dok, aku tuh sebel banget soalnya di rumah aku tuh gini. Gak mungkin aku bilang iya bu, aku juga sebel banget di kantor gini. Nggak mungkin ya. Betul. Jadi mau nggak mau demi kewarasan otak aku deh, aku bikin lagu. Aku bernyanyi gitu. Tapi ada gak sih lagu kamu yang ada istilah kesehatan? Ada. Apa tuh? Mirror on the Wall. Mirror Mirror on the Wall itu sebetulnya lagu yang
low key aku tuh bukan nggak pengen, maksudnya low key yang aku bikin untuk diri aku sendiri, karena Oke. itu tuh lagu kayak aku ngobrol sama diri aku sendiri. Mhm. Waktu di 2019 tuh aku pernah mental breakdance ya. Mental Jadi breakdance. itu emang kayak the darkest Era. moment in my life gitu. Aha. Makanya aku bikin Bare Mandol itu cuma jadi 1 jam aku bikin lagunya. Oke. Saking stresnya kayak saat itu ya. Betul. Kayak ngapain nih bengong. Bodo amat. Terus aku langsung bikin 1 jam jadi. Sama lirik-liriknya? Iya. Aha. Pokoknya lengkap jadi demonya. Aha. Itu tuh bercerita tentang bagaimana pada akhirnya aku bisa melewati depresi Oh, aku kamu saat sempet- itu sedang berat lagi. Sempet itu ya? Heeh. Sempet Kak, justru waktu itu tuh aku bahkan butuh sebulan lebih untuk mengerti bahwa aku sedang sakit saat itu. Mhm. Bahkan justru gitu, kadang orang yang lagi mengalami itu biasanya mereka Nggak nggak tahu. sadar Betul. atau denial. Mhm. Cuma aku karena mungkin teman-teman aku dokter juga kan, jadi kayak diingetin tiap hari, enggak dah baca ini, enggak dah ini, kayak ngasih jurnal apa tuh mental di aku saat itu kayak Oke. kenapa waktu sekarang aku bisa bilang ya, kalau dulu kayak Ya. enggak kok, enggak itu terjadi sebulan, karena kan kalau makanya di situ ada kayak now it's been 2 weeks since you. Oke. Jadi 2 weeks itu adalah waktu minimal yang diperlukan seseorang ketika udah ada tanda gejala dari depresi. Oh ya? Wah, Makanya- ini pengetahuan nih, Iya, knowledge makanya nih. nggak boleh banget. Kayak aku pun dari situ sampai sekarang aku selalu mempromosikan mental issue gitu. Oke. Karena I'm fine now, tapi kayak itu kan pasti naik turun ya, pasti Betul. selalu ada. Mungkin itu pertama kalinya di hidup aku gitu. Terus jadi kayak buat aku ke konseling itu nggak apa-apa banget. Even kalau kita lagi nggak sakit pun ke konseling tuh bagus tahu buat Ya, betul. boosting percaya diri, cara kita mikir, kerja gitu itu enak banget, serius. Karena itu juga kayaknya ya, bagaimana bisa kita punya industri showbiz yang berkembang, orang kita daftar ke psikolog, psikiater atau ke sini nih. Saya sempat beberapa bulan lalu emang rutin konseling di PIP sini. Itu aja dibilang gila, dibilang ini gimana siapa, kita Kak? bisa sama ini psikolognya. Bukan psikolognya yang bilang Iya, kan. sama sekitar lah, sama teman-teman dan segala ngapain gitu. Nah, untuk padahal kan ya gue merasa ya gue pengen cerita. Nah, kan ada orang tuh kan ada yang mungkin punya istilah ilmiahnya. Nah, saya tuh pengen tahu saya teh kenapa dan segala macam. Iya, aku juga gitu. Bahkan meskipun aku ngerti Kak, Aha, orang lagi sakit mah nggak akan tahu gitu, kayak betul. apalagi mending ya aku. Bahkan banyak sekarang justru karena sekarang kan media sosial gencar banget tuh Kak. Ngeri banget ya. Bahkan yang aku lebih khawatirkan adalah orang-orang yang self diagnose. Oh iya, betul. Itu banyak banget kan Di Twitter TikTok. banyak banget ya. Wah, Tolong dong ngertiin aku kan Iya. bipolar, terus aku kayak kan. terus dia nyebutin kayak ini ada apa Bobo Aha. gitu. Aduh, aku ke distract, itu ada itu guys, itu lagi berantem atau lagi apa? Oh iya, Lagi kawin oh, apa? lagi kawin cicaknya. Astagfirullah. Coba arahin ke sana aja Bulan kameranya. puasa iya teh. Ya kan dia kan nggak puasa, Oh, iya, dia iya. mah nggak puasa. Iya, iya. Karena yang itu namanya Ignatius sama Stefani. Oh, Ya kan nggak gitu. puasa dari Oh, namanya, bener-bener. makan yang gitu-gitu. Tuh. Gitu. Oh, kembali lagi ke itu ya. Betul. Jadi Nggak kayak apa-apa, kita lihat ini dulu nanti ayo. ya Nggak, udah nggak bisa. hilang jatuh Udah hilang. mereka. Berarti udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Break, Nanti break, kita break. tunggu anaknya ya. Ya. Jadi kayak aku ngerasa jadi aku lebih concern gitu kayak orang-orang yang self diagnose. Terus aku juga sering banget ke orang kayak enggak jangan gitu. Kayak aku lebih dukung teman-teman aku yang kayak kamu mau konseling kan, bahkan jadi satu SOP di company aku Oke. untuk staff dan talentnya Oh, nice. dapat konseling mental health gitu. Dan itu tuh butuh ya, nggak kalau bisa alokasikan juga dana kita tuh untuk ke situ gitu kan. Orang tuh kan biasanya emang lu gila ya gitu. Kenapa asosiasinya harus itu terus gitu? Iya, tapi nggak tahu ya, mungkin itu gimana lingkungan sih Kak. Betul, Gitu. Jadi kayak betul. aku berusaha di lingkunganku di kantor aku jadi kayak positif dan apa ya, suportif juga. Jadi kayak apapun nggak ada yang salah, nggak ada yang berlebihan. Kayak kamu yang bisa ngerasain itu ya rasain aja, nikmatin perasaannya. Ternyata ya melebar juga loh teman Marah, Iya, jadi obrolan ngomongin kita. mental health. Tidak apa-apa karena Ayo konseling. bisa jadi nanti jadi duta konseling, duta mental Iya health. please boleh dong ya. Iya, coba. Kemenkes Siap- sama Nah. Bapak Ibu Idi ya kan, kita udah best
hati banget. Iya betul. Boleh banget loh. Aku kan sekarang kan lagi bingung ya harus kasih apa gitu ke medsos aku kalau Betul. edukasi ya. Siapa tahu kalau jadi dengan duta mental health nih aku Jadi ke-trigger semakin bikin mantep. konten ini, betul, bener. betul, Iya. betul. Silakan yang merasa bersangkutan ya dinas Tolong, apapun itu, terima kasih Kemenkes dan ID. Thank you, ditunggu ya ditunggu ya barangkali. kontraknya. Sambil nunggu draft kontraknya dicetak, kita dengerin aja dulu ya. Yes. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. That was Mirror Mirror on the Wall. Yes. Indah, berarti secara keseluruhan karir musik kamu tuh udah berapa tahun sih, Indah? Ini jalan tahun keempat keseluruhan ya. Keseluruhan. Dari Atau single dari pertama dari debut. Soalnya aku redebut Kak 2019 karena sebelumnya tuh aku ngeluarin lagu tapi kayak masih kurang karena aku lagi pendidikan dokter juga jadi Okay. kayak gitu. Tapi mulai fokus dan serius tuh 2019. Jadi kayak ini berarti mungkin tahun keempat kepotong pandemi ya. Oh iya betul, Jadi tahun keempat. Kamu ada berencana bikin, menurutmu gitu, kamu udah ada di tahap showcase. Waduh. Showcase. Kalau konser tunggal kayaknya belum ya, kayaknya Kalau umur segitu. Kalau showcase, showcase, udah. Karena udah pernah bikin juga soalnya. ininya showcase-nya tuh ini maksudku yang di treat showcase tapi dijadiin tour gitu. Oh, belum sih. Oke. Pengen sih tapi mungkin bisa di akhir tahun mungkin atau tahun depan ya. Gitu. Ngomong-ngomong, rencana seorang Indah Kus di 2023 ini nggak mungkin hanya It's You doang. Pasti. Ada apa lagi nih? Yang pastinya akan ada karya-karyaku yang lainnya. Oke, yang ditunggu terdekat, aja. yang terdekat ada apa? Karya ini di musik maupun di acting? Kalau di acting itu udah keluar posternya, bakal tayang di video.com. Oke. Judulnya Generasi The Bee Gees. Kalau pada nonton The Bee Gees yang Tora Sudiro Iya, zaman angkatan dulu. saya dong. Betul. Nah, sekarang dibikin seriesnya, jadi udah ada generasi setelah The Bee Gees. Oh iya. Salah satunya wow. aku, terus aku main basis. Tahu dong bapakku siapa berarti? Oh, betul. Indra Birowo ya? Bukan, salah. Enggak kalau di filmnya itu. Bukan Kak, basis loh. Basis kan? Basisnya ini Kak Gary. Gary Iskak, iya betul. Yang Dia jadi yang bencong ya? Oh iya bener. seru banget. Indra kan? Birowo mah ngedram kok, saya lupa. Iya, bener. Iya betul. Itu salah satu film yang saya beli DVD-nya karena soundtracknya bagus-bagus. Terus film musik ya dulu itu ya. Iya, dan Gitu. viral juga kan dulu ya. Viral. Iya kalau bahasanya viral lah gitu. Iya. Itu teman Mara kalau mau nonton ya mungkin ada di streaming Iya benar. haram ya gitu ada. Nanti teman Mara akan tahu kenapa band itu disebutnya The Bee Gees. Iya. Aku juga agak shock sih pas Iya, kayak nonton makanya. lagi. Jadi ada Gini sebuah tuh alat ternyata. untuk bisa scream, gitu, Betul. gitu, ada Yes. gitu. Iya, Ada bener, aja bener. lagi gitu. Jadi jangan lupa nanti nonton. April ini tayang April ini, sambil nunggu single aku berikutnya lagi. oke, di video.com ya itu ya. Di video.com. Itu acting. Kalau single berikutnya sudah boleh dibocorkan lah. Belum. Tapi oke. yang jelas Tapi udah siap rilis atau masih mau record dulu? Udah siap rilis? Udah beres record, tapi belum. Oh. Baru sampai situ aja yang aku kasih tahu ya. Yang jelas ini membawa nama baik negara Indonesia Oh juga. ya, wow, Udah itu nice. aja hintnya Itu ya. aja tuh, berarti ada hubungannya dengan kepemerintahan. Waduh, Waduh, bukan. Lagu-lagu rezim gitu loh teman Mara. Ya, bukan ya. Bukan ternyata teman-teman. Ya pokoknya ada hubungannya dengan itulah ya. Iyalah. Tapi yang jelas itu juga akan keluar tahun ini. Tahun ini. Tahun ini kita tunggu saja dari seorang Indah Kus ya. Yes. Indah hatur nuhun. Terima kasih banyak. Terima kasih selalu mampir ke sini, Terima selalu kasih ingat banyak, main ke Kakak. sini. Pasti. Masih ada besok lagi sehat-sehat Pasti. juga. Jadi Ngomong-ngomong, ngantuk. kamu kalau lebaran mudik ke sini? Nah, barangkali teman Mara Oh, aku mudiknya kemana seorang Indah Kus nggak ini? mudik sekarang karena keluarga besar tuh udah pada tinggal di Bandung semua. Oh, tadinya mudik. Tadinya ke Semarang, tapi udah enggak Oke. gitu. Boleh. Sisanya keluarga jauh-jauh. Jadi kalau mau nemuin Indah Kus lebaran ada di Bandung ya, Di tidak Bandung mudik dan ya. Cimahi. Di Iya. Bandung dan Cimoha ya. Sekitaran situ lah Cimahi pokoknya. Pride, mantap ya. Yes. Jadi sekali lagi hatur nuhun.
Teteh Makasih Indahkus. banyak. Thank you so much guys. Lancar-lancar semuanya. Tidak harus saya promosikan dah, pasti di ini ya, pasti di request ya. Nggak, ini biar Amin, formal amin. aja, biar ada ini bukti siar. Yes. It's You dari Indahkus featuring PB Glass sudah ada di playlist kita. Silakan di Yuhu. request di 081124411067 atau DM IG kita di @marafmbdg. Teman Mara, sambil nunggu mendungnya hilang, sambil nungguin waktu berbuka puasa yang memang masih panjang juga ya, Ian Kalanya pamit dulu bersama Opip yang bertugas catur membahana. Besok kita ketemu lagi. Tapi teman Mara jangkem karena this is Indahkus featuring PB Glass. It's You. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.